Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama cerita movie, guys. Apa kabar kalian semua, guys, hari ini? Semoga kalian semua baik-baik aja ya, guys. Oke, jadi gimana jadinya, guys, jika ada seorang bayi yang mempunyai tanda lahir di lidahnya, guys? Dan ternyata tanda lahir itu dicap sebagai malapetaka ya bagi ayah kandungnya sendiri. Sampai ayahnya itu nggak mau merawat anak itu, guys. Kenapa? Karena ketika bayi itu lahir, ibunya pun langsung meninggal, guys. Jadi ayahnya nggak mau merawat gitu deh. Yuk langsung aja kita mau bahas film apa sih hari ini. Oke, jadi cerita film yang mau kita ceritain kali ini adalah The King of Cookery. Bayi ini baru lahir memiliki tanda lahir di lidah, tapi ibunya sekarat terus meninggal. Ayah yang religius mengira ini adalah lidah beracun, ada pertanda buruk besar. Langsung nggak mau ngurus gitu ya, langsung nyerah ayahnya. Setelah dewasa, laki ini nunjukin bakat hebat, guys. Orang lain manggilnya sih lidah aktif karena lidahnya tuh sangat aktif ya. Kuantitas air liurnya lebih banyak, guys, dari umumnya. Pria yang memiliki lidah bagus cocok ngapain ya, guys? Perlu dipikirin lagi. Ya pastinya koki ya. Pengecap orang ini emang agak aneh sih. Dia ngikutin lomba di Amerika tuh. Lawannya ada Mike, koki bintang 3. Dia bikin steak rebus gitu, guys. Nah, dia tuh cuman makan dikit, guys, tapi tahu rasanya. Diambil dari seekor sapi berusia sekitar 3 tahun di Pampas, Argentina. Dan sapi itu disembelih malam sebelumnya. Nggak makan, nggak minum, jadi kualitas steak sapi berkurang banyak gitu katanya. Ada koki Jepang juga nih yang membuat sushi. Dia juga cuman makan dikit, langsung tahu gitu, guys. Kokinya ini kayak ngurangin bahan, tidak tegas ya, nggak sesuai aturan. Gunain air Hokkaido gitu buat cuci pisau dapur, tapi malas dan menggunakan air gunung Fuji. Nah, ketika bakat cita rasa chief penuh, sayur yang dia buat sendiri bisa bikin orang serakah gitu, guys. Coba bayangin, setiap malamnya tuh ada tamu yang antri menunggu membuka pintu, mengira ada keberuntungan makanan sayurnya. Dan deskripsi paman yang imajinatif, pria jika makan daging yang dimasaknya itu menyegarkan dan lembut, rasanya pasti akan mengingatkan pada cinta pada pertama ya, pada punggung yang mulus gitu. Nggak ada yang lebih indah dari ini. Orang itu dalam memasak memiliki prestasi yang luar biasa, guys. Ayahnya sebenarnya diam-diam ngamatin gitu, lewatin beberapa tahun yang agak rumit dah pokoknya. Pas ayahnya udah tua, udah kaya uangnya gitu, apa nggak apa-apa tuh kalau ngeliat anaknya sendiri. Terus tiba-tiba ayahnya berlutut gitu, langsung memutuskan buat mengenali nenek moyangnya. Jadi sebelum ayahnya mati nih, guys ya, jadi ayahnya itu seorang miliarder ya. Dia mutusin buat ketemu putranya. Nah, putranya itu si lidah yang bertanda ini, guys, si koki ini. Tapi si ayahnya ini nggak mau mewarisin hartanya kayak gitu aja ya. Terus ayahnya tuh kayak daftarin putranya gitu di kontes dewa memasak internasional. Nah, kalau putranya ini dapat peringkat 1 di lomba ini, guys, nah ayahnya tuh setuju bakal warisin ke anaknya ini ya. Nah, terus buat uang yang nggak terhingga itu kan akhirnya anaknya berjuang tuh, dan akhirnya dia nemuin master lain tuh di masakan yang berbeda untuk didekorasi. Nah, salah satunya itu ada tahu pedas Sichuan, terus ada bebek panggang dari Beijing, ada pangsit daging sapi dari Guangdong, 9 daging dari timur laut, ada daging panggang dari Jiangsu, ada mie dari Shanxi. Nah, terus yang terakhir tuh nggak tahu nih sumbernya dari mana. Dan masakan yang terakhir itu pokoknya bikin orang terkagum-kagum dah, guys. Terus nama itu kayak naga dan 9 kombinasi gitu. Nah, si putra ini agak senang gitu dah pokoknya. Dia ngerasa tuh harta warisan bokapnya itu ya udah deket lagi ya, udah semakin deket. Nah, pas di saat-saat kayak gitu, guys ya, nah bawahan dari ayahnya itu
kayak nggak jujur gitu, ngasih tahu sebenarnya tuh ayahnya tuh, nah sebenarnya tuh pas bokapnya mau meninggal tuh ternyata bokapnya itu udah bangkrut guys. Nah jadi pada intinya jika si putranya ini nih bisa menang, maka perusahaan baru bisa bangkit lagi gitu, perusahaan bokapnya gitu. Tapi kalau nggak menang ya utang nggak bakalan dilunasin ya, malah justru putranya itu disuruh lunasin utang-utang bokapnya guys. Nah di sini kan anaknya kecewa nih, anaknya ngomong orang-orang nipu orang. Nah di sini ayahnya malah nipu anaknya sendiri kan, sekali ditipu langsung ditipu seumur hidup ya. Nah akhirnya kan bawahannya itu kayak ngerasa kasihan gitu kan sama si putranya itu ya. Ya tapi apa boleh buat ya guys, udah masuk ke jebakan gitu ya. Terus pria ini kayak coba bangkit gitu. Nah pas sudah sampai di tempat lomba guys, pertempuran dewa masak udah mulai nih. Nah ini ada dua orang nih lagi coba mau masak nih, lombaan ngeluarin ikan dari gambar guys. Terus ikannya ditaruh di atas es batu kan, terus ikannya mulai digosok-gosok tuh, sisiknya dipotong, dimasukin ke kukusan, masukin air biar tambah panas. Nah biar nggak ngabisin waktu, dia juga sambil ini guys, sambil membuat sayuran yang lain kan. Nah bahannya dari mana tuh? Nah bahannya dari kanvas yang ada di sebelahnya itu guys, dari dinding gitu. Nah ini kan karena turnamen dewa memasak ya, pokoknya waktunya kok harus tepat ya, terus juga harus bernilai tinggi ya. Nah di saat yang sama di dunia nyata nih, ya ternyata tadi tuh kayak di dunia, nah ternyata tuh mereka tuh perang di dunia batin guys. Nah di dunia nyatanya tuh mereka sampai keringetan guys. Nah ditunggukan tuh sampai masakannya matang, nah, dikeluarin kan dari panci tuh makanannya. Nah kita nggak bahas rasanya dulu nih, dilihat dari keterampilannya dulu guys. Nah kalau teman-teman penikmat makanan nih ya, kamu bakal pilih cooking yang mana guys? Nah film ini judulnya Dewa Memasak gitu guys. Di bayangan gue ya nih ya, nih setelah film Dewa Memasak Stephen Chow ya di tahun 96, ini kedua kalinya menonton film dengan tema makanan ya guys ya, bikin orang pengen nonton gitu. Terus juga ada kayak kejutan kecil gitu guys, nggak tahu semua udah lihat topiknya atau belum. Ternyata baru ada berita guys. Nah pengusaha Wang membeli satu perusahaan perfilman gitu, sahamnya capai 87%. Cepet banget udah ada karya. Jangan nggak sih kalian kalau semua baru banget denger? Nah peringatan si Wang ini pasti nggak buruk guys, karena ayahnya pernah berkata ya, memberinya ratusan juta untuk berbisnis itu nggak rugi guys, malah untung. Lagian juga ini film nggak enak guys kalau dibocorin gitu aja ya. Ya kalau enggak ya jadi nggak berarti guys filmnya. Ya kalian coba tonton deh. Kalau gue jamin sih nggak ada yang bisa ngalahin film ini ya. Oke guys, cukup sekian film yang kita bahas kali ini ya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. See you, bye bye.